Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bertemu lagi dalam wawancara khusus. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kerukunan umat beragama. Salah satu modal besar untuk bangsa Indonesia yang eksis hingga kini. Karena dibangun salah satunya dengan kerukunan umat beragama yang terus terpelihara dengan baik. Bersama saya sudah hadir Bapak Muhammad Adib Abdus Somad. Beliau adalah Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul, Mas Agus. Ya. Selamat datang Pak Adib. Selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Alhamdulillah saya selalu sehat. Apalagi ketemu energi-energi yang positif kayak Mas Agus ini. Saya semakin menyala ini gitu. Wah, terima kasih. Untuk Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia. Betul. Bapak juga berkenan hadir ke studio Voice of Indonesia. Ya. Memang kerukunan umat beragama ini salah satu pondasi ya Pak ya? Oh ya, penting sekali. Penting sekali untuk bangsa Indonesia. Rumah tuh kalau nggak ada fondasinya gimana Mas Agus? Betul. Ibaratkan begitu aja kan ya. Kerukunan itu penting. Iya. Luar biasa untuk bangsa kita. Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB ini sudah sejak lama ya? Sudah lama, almost more than 20 years ya. Sejak itu loh ada kasus-kasus Ambon, kemudian pemerintah menjadi sangat penting. Simpulnya mana ini? Kemudian ditaruhlah di Kementerian Agama. Dan kali ini masuk di Astacita. Luar biasa pemerintah sekarang ini di bawah Pak Prabowo itu, beliau masukin Astacita itu mention clearly ya, langsung. Kita semakin kuat ini, semakin bersemangat sekali gitu. Dan kemarin kalau boleh saya tambahkan informasi, UKP-nya utusan khusus Presiden Gus Miftah terkait kerukunan umat beragama datang di acara saya konsolidasi nasional kerukunan umat beragama. Beliau ngasih beberapa penjelasan terkait dengan kebijakan-kebijakan, dan itu pertama kalinya katanya beliau keluar dari kantor sebagai utusan khusus presiden di acara saya. Sangat senang sekali. Berarti pemerintah sekarang sangat memperkuat, sangat proaktif ya, luar biasa. Lalu kemudian setelah masuk Astacita ini bagaimana Pak ke depannya? Tentu setelah masuk Astacita kita di PKUB kita breakdown sebagaimana tadi Mas Agus menjelaskan nih, bagaimana sih kita Indonesia itu menjadi role model contoh terkait kerukunan umat beragama ya. Karena ini kerukunan umat beragama itu bangsa kita itu betul-betul somehow quote and quote aneh juga. Kita ragam suku, bahasanya luar biasa, agamanya, kepercayaannya macam-macam, budaya. Tetapi kok bisa satu gitu loh? Apa sih ingredientnya, rumusnya apa, secretnya apa? Secretnya itu ideologi Pancasila kita yang menyatukan kita, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu saja pemerintah sangat concern dengan adanya ini. Ditaruhlah saat ini ada UKP di Astacitanya, kemudian Pusat Kerukunan Umat Beragama. Saat ini kita sudah naik levelnya, tidak lagi kita bicara ngomongin tentang Indonesia. What we are going to do is actually promoting PKUB Go International. Di Indonesia kita sudah selesai. Kita ingin go international. What does it mean? It means we have to make Indonesia as the reference and destination for religious harmony. Gitu. So mereka they have to learn to Indonesia, Mas. Berarti PKUB sudah menyiapkan upaya-upaya konkret promosi-promosi. Udah dong, Mas Agus. Kita sudah ada namanya peta jalan nih, teman-teman. Peta jalan. Kita kan harus ada roadmap. Ketika kita ngomong mau go international, what is the step? We are preparing 7 step. Ya, ada langkah pertamanya, kita regulasinya kita tata, penguatan jaringan nasional internasional, termasuk keterlibatan kita di dunia interfaith dialog. Bahkan kita ada program loh, Indonesia Interfaith Scholarship. Kita memberikan beberapa supporting budget kepada orang-orang luar di Eropa, di Timur Tengah, untuk we have to see what is happening in Indonesia in term of religious harmony. Ya, kita datakan mereka. Tapi 2025 ini ininya. Tapi peta jalan sudah kita susun sedemikian rupa sampai at the end of the day PKUB Go Indonesia International itu adalah Indonesia, Mas. Indonesia Go International for Religious Harmony. Dan beberapa sudah nyicil, Mas Agus. Bulan Agustus kita kedatangan tamu dari Jepang. Profesor Kato membawa murid-muridnya dari Cho University. Mereka belajar datang kepingin mendengarkan penjelasan bagaimana sih Indonesia kok bisa rukun, keren banget katanya kan. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Iya.
Nah, saya mendengar informasi juga ada perampingan-perampingan di Kementerian Agama. Itu juga semakin membuat akselerasi semakin kita. Jadi ibaratnya beban itu kita dikurangin biar kita fokus, kita fokus. Jadi meskipun saya to be honest sedih juga sih kan saya kehilangan teman-teman nih kolega akan pada iya kan ya, tapi saya kira part of duty lah itu ya. Dan saya kira Pak Menteri juga kemarin menyampaikan ya akan lebih lincah nantinya. Akan lebih lincah. Ya, lebih lincah. Akselerasinya lebih gesit lagi. Lebih gesit lagi. Lebih satset lagi. Iya kan kita harus satset ini nih. Iya, benar. Gercep. Sepertinya memang Pak Prabowo, Pak Presiden kita itu memang memberikan pesan kita harus cepat dalam memang. Ya, segala hal. Take decisions, don't postpone any policy. Jadi jangan menunggu. Makanya kita di PKUB ini Mas ya, kemarin seminggu yang lalu kita ada FGD ini. Dalam rangka apa? Early Warning System, deteksi dini konflik berdimensi sosial keagamaan. Kita ada regulasinya Mas, ada KMA 332 tahun 2023 dan juga yang terbaru ini adalah setelah ada KMA itu kita buat tim pusat deteksi dini konflik berdimensi sosial keagamaan yaitu 924 tahun 2024. Tugasnya adalah dia itu memitigasi potential konflik that's maybe happening di beberapa daerah dan kita sampai ke daerah-daerah itu dengan KMA itu supaya sebelum terjadi sudah kita antisipasi gitu. Kalaupun ada kejadian kita quick respond. Nah, kemarin Gus Miftah mengatakan ada hotline, ada call center, terus setelah saya sampaikan Gus kita ada KMA itu, bagus, that's even better. Kira-kira begitu. Jadi kita harus cepat memang merespon ini. Jadi tidak boleh lamban, betul. Bahkan ibaratnya pemadam kebakaran tapi terlambat. Gitu. Artinya dalam hal ini Kementerian Agama itu katakanlah aktor kunci juga ya. Iya lah Mas, iya. Aktor kunci. Tapi saya again tidak mau mengatakan we do this alone. We work across boundaries. Kita kerjasama, kolaborasi dengan macam-macam teman KL lah. Ya di beberapa KL bahkan kemarin saya diundang di Wantanas juga berbicara tentang deteksi dini. Teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga pernah ngundang saya bingung, ngapain ini? Ternyata mereka butuh informasi daerah-daerah yang hotspot, maksudnya merah itu rawan konflik gitu supaya petugas kesehatan mereka itu bisa terproteksi. Kita sampaikan mappingnya dan sebagainya. Itulah perlunya deteksi dini gitu. Iya, jadi kita juga sama sejalan pengen gesit juga gitu ya. Gesit juga dan perlu tahu informasi. Iya. Itulah saya kira memang pentingnya kita itu super tim. Kita itu bukan Superman. Super tim. Era Pak Prabowo ini saya kira era akomodatif, era kolaborasi, sinergi gitu. Iya. Saya ingin sedikit berbicara tentang data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan indeks kerukunan umat beragama kita ya. Dari tahun ke tahun ya. Paling tidak 3 tahun terakhir 2022 dulu ya Pak ya, 2023, 2024. Nah, ini ada kenaikan tahun 2020. Informasinya ada kenaikan. Cukup signifikan ya dari 73,09 pada 2022, kemudian 2023 76,02 betul ya. Dan 76,47 di 2024. Betul. Apa dari kalau melihat data ini, Pak? Jadi data ini menunjukkan betapa apa yang sudah kita lakukan bersama-sama stakeholders ya terkait dengan penguatan moderasi beragama. Ini kan masuk dalam RPJMN ya untuk yang dulu itu moderasi beragama, bahkan to be continued lah ya, moderasi beragama kita betul-betul gelorakan sedemikian rupa internally dan externally gitu. Apalagi kemudian diperkuat juga ini dengan Perpres 58 tahun 2023. Artinya dengan adanya Perpres ini kan semakin powerful itu moderasi beragama. Itu saya kira dampak dari itu semua sehingga teman-teman itu bisa appreciate multiple views of knowing, bisa menghargai keragaman, toleransinya naik gitu ya. Karena di indeks kerukunan umat beragama itu faktor kunci penilaiannya itu ada aspek kerjasama, aspek toleransi dan juga kesetaraan juga aspeknya di situ. Saya kira kita sangat senang, tetapi jangan juga lalai ternina bubukkan. Udah bagus nih gitu kan. Jadi kita tetap harus waspada, kita tetap jaga karena tugas merawat kerukunan umat beragama itu tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi umat beragama, which is kita semuanya nih sebagai bangsa Indonesia tercinta. Yang namanya merawat ya harus terus menerus ya Pak. Oh iya, merawat itu, jangan dianggap ini that's it finish, itu terus menerus. Memang betul itu Mas Agus, terus menerus ya. Dan kita juga punya lembaga-lembaga keagamaan yang itu juga tentunya perlu digandeng terus Iya. Saat pertama kali saya itu dilantik
31 Juli, jadi almost 3 bulan. Memang 100 hari program saya di PKUB, saya langsung bilang, Mas, PKUB Go International under my leadership, saya bilang begitu. Dan itu arahnya sudah jelas karena sudah saya buatkan peta jalan, roadmap-nya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan pergi ke Serbia untuk promoting interfaith dialogue, diundang oleh berkolaborasi setepatnya. Ini sudah sesi yang kelima, sempat dipospon karena ada pandemi COVID. Yeah. Ini mereka itu mengundang kita dan berkolaborasi dengan Kemenlu juga. Kita hadirkan beberapa narasumber dari para rektor ya atau akademisi di kampus yang background agamanya berbeda-beda, ada dari Hindu, Buddha, Kristen dan Islam untuk berbicara tentang religious harmony based on their own religion di Serbia. Oh, mereka sedang concern juga ke. Iya, mereka tuh pengen tahu gimana sih Indonesia kok bisa keren seperti ini gitu loh. Iya, jadi dan itu dipindah-pindah. Kemarin itu mereka datang ke Indonesia, kemudian kita gantian datang ke sana dan itu di beberapa. Saya kira ini program yang sangat bagus ya, harus kita. Itu bisa jadi role model. Artinya kan Serbia itu bagian dari awalnya negara yang betul pecah bersatu, ya. kemudian pecah. Ternyata sekarang belajar ke Indonesia. Iya, betul. Menarik ya. Iya, itulah yang kemudian mereka ingin jadi tuan rumah juga kan, kita ngundang. Nah, itu bagian dari kita penguatan jejaring internasional juga. Oke. Nah, setelah sekarang di era tentu saja pemerintahan yang baru dengan cita-citanya, dengan roadmap yang terus tentu akan mengarah ke goals-nya, ada inisiatif baru Pak dari PKUB. Gini, kita itu sadar betul bahwa berbicara tentang kerukunan umat beragama itu jangan pernah melupakan anak-anak muda, Mas. Gen Z, anak-anak muda sekarang itu almost hidupnya itu kullu umruhu bil gadget. Jadi mereka itu banyak di supply informasinya dengan gadget. Oleh karena itu ini faktor yang harus kita iniin. Kita selalu berikan wawasan tidak saja digital literasi tapi literasi keagamaan melalui media-media ini. Karena mereka itu kadang-kadang taken for granted orang anak muda itu menerima ada ini padahal itu berita hoax, hate speech dan seterusnya. Yang kedua yang kita lakukan di samping itu awareness ya terkait dengan digital literasi atau literasi keagamaan di media adalah kita melibatkan influencer, para artis-artis yang menjadi idolanya anak-anak muda. Nah, kita ajak ngomong kerukunan, Mas. Nah, itu tadi saya sampaikan ya, ada Ustazah Oki pernah podcast dengan kita, Habib Ja'far. Siang ini Mas, nanti Dude Herlino juga akan hadir. Oh, ada podcast juga ya Pak ya? Ada podcast Pak di PKUB itu kita. Iya, itu ikhtiar kita untuk ini. Jadi kadang-kadang tamu aja datang, saya izin mau nggak saya podcastin gitu. Kok main bisa, dadak begitu ya? Kalau gitu bisa collab dengan podcast kita dong. Oh ya? Tentu. Saya itu era kolaborasi dan sinergi. Bagi saya Mas, satu musuh berlebihan, 1000 teman masih kurang. Wah, ini luar biasa ini. Jadi mau collaboration, less competition, kolaborasi itu penting bagi saya. Tapi memang mengena ya, karena kita kan sedang bonus demografi sekarang. Jadi secara kuantitas memang pemuda sekarang kan mendominasi ya penduduk kita ya. Jadi memang keniscayaan itu harus dilakukan pendekatan yang memang sesuai dengan anak-anak muda. Ya, bonus demografi plus mereka itu harus dibekali wawasan kebangsaan. Kemudian karena kan nggak seperti zaman era saya ya. Saya kan SMA lulus tahun 90-an ini kan. Kita ada P4, ada ini ya. Mereka kan ngalamin itu. Nah, mereka kan dibentuk sesuai dengan konteks zamannya. Oke, kalau begitu mari kita sesuaikan konteks zaman kita, bagaimana memperkuat ideologi bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika pada anak-anak muda. Nah, itu. Pak, sedikit kita memberikan apa sih sebenarnya rahasia kita sedikit ya. Karena kan sekarang ini dialog antar umat beragama, dialog antar negara-negara yang tengah katakanlah berkonflik itu. Betul. Sepertinya sulit kok. Mereka kenapa gitu ya sulit berdialog gitu. Mungkin kita punya tipsnya atau rahasianya Pak? Saya kira memang saya ada 3 pendekatan for religious harmony. Yang pertama adanya the golden pathways. The golden pathways itu pada dasarnya adalah the ability to appreciate multiple views of knowing. Yang kedua itu HDD. Yang ketiga yang saya masukkan untuk merespon jenengan itu adalah harmonizing the ego. Nah, saya kira era sekarang ini masing-masing sepertinya egonya itu tidak bisa disatukan. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyatukan ego-ego mereka para pemimpin dunia yang sekarang sedang konflik itu mencari titik temu kemanusiaan. Agama itu esensinya kan memanusiakan manusia. Saya kira ini sangat perang seperti ini kan sudah krisis kemanusiaan banget ini.
come on, we have to evaluate ourselves ya, in terms of we are human beings ya. Kalaupun nggak bisa karena sesama manusia gimana sih, apa nggak bisa ada titik temunya? Saya kira dengan pendekatan harmonizing the ego itu kita mau mencari kalimatun sawa, common concern-nya apa? Nah, saya kira kalau orang sebagai manusia bisa mencari titik temu itu namanya ada hablumin nanas, ukhuwahnya itu basariahnya gitu ya. Kalau itu dikasih titik temu di situ, saya kira masing-masing kok bisa itu menurut saya ya. Cari titik temunya. Tapi berawal berangkat dari harus ada nawa itu juga ya, niat untuk membuat ruang-ruang sebagai space, titik kumpul. Titik kumpul, space. Sebelum mendapatkan titik temu kan gitu. Proses ya, memang termasuk kalau di kita itu kenapa kita alhamdulillah tadi ya indeks itu naik karena kita punya forum Mas di daerah provinsi, kabupaten kota, bahkan nanti kalau RPRPS ya kita punya RPRPS nih Mas, rancangan peraturan presiden terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Itu sudah lama dibahas, more than 5 or even 4 years ago. Hopefully nanti ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo tercinta, karena ini penting sebagai rujukan untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kita itu punya FKUB di daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten kota, di provinsi, bahkan nanti di RPRPS itu ada FKUB nasional. Semakin ini nanti regulasinya kuat ya, RPRPS kuat, maka saya kira jejaring para tokoh-tokoh agama di kabupaten kota ketika ada ruang-ruang dialog tadi kan space ya, space that enable for them as a leaders for religious to talk each others, to know each others. Bahkan kemarin kata Gus Miftah, kalau orang itu sudah dikumpulkan dalam satu ruangan, satu kemah, pasti kan akan ada jokes, ada guyon ya. Beliau bercerita, saya tuh kepingin coba kalau retreat yang ada di Magelang. Informasi Gus Miftah ini saya kutip ya, katanya Pak Prabowo ingin kemah-kemah yang ada di sana itu mau dibuat tetap nggak dirombak, karena kemungkinan itu akan bisa digunakan KL-KL yang lain. Bahkan beliau kepikiran bagaimana nanti para pemuka agama, ada kiai, ada pastor, itu satu tenda gitu. Menarik itu. Iya kan, lalu kan mereka kan pasti akan ada dinamika ya, ada diskusi. Betul. Orang Islam kan 5 waktu kan dia mau sholat duhur kan. Nah, gimana ya kan titik temunya kan. Nanti otomatis itu cair lah suasananya gitu-gitu. Tapi kita di daerah itu ada forum kerukunan umat beragama. Mereka itu yang banyak membantu kita juga. Di samping di Kementerian Agama kita juga punya KUB, Katim ya, selevel eselon 4 ya, yang ngurusin kerukunan umat beragama di wilayah. Jadi kalau KUB di Kanwil itu garisnya struktural sama saya. Lalu kalau FKUB itu dia mediated dengan Pemda-Pemda karena di SK-kan oleh Pemda. Forum kerukunan itu kan dari tokoh-tokoh tuh di masing-masing daerah. Ya, tapi kita juga ngasih support bantuan juga untuk memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan mereka juga di FKUB. Baik, Pak Adib. Senang sekali ya ngobrol sama saya Pak Adib ini, apalagi Pak. More than happy kalau mengundang saya Mas anytime ya. Senang saya nih. Jadi Pak Adib terakhir mungkin. Ya. Sekarang kita ini sedang bermasalah dengan yang namanya persatuan ya. Betul. Padahal kita sudah sangat banyak terkuras energi segala macam untuk membangun yang namanya pertumbuhan ekonomi, tapi kenapa kita harus hancurkan dengan perbedaan-perbedaan yang sebetulnya dari dulu kita sudah berbeda kan gitu. Nah, jadi masyarakat dunia mungkin perlu kata penutup dari Pak Adib yang menyejukkan bahwa Indonesia punya sesuatu yang bisa dicontoh untuk perdamaian dunia. Saya sambil mau nyiapin pantun ya Mas ya. Wah, ini penting ini. Menutup itu harus pakai pantun SOP-nya. Kalau nggak pantun itu gimana kita ya kan? Salah satu budaya Indonesia juga yang itu memperhalus kata sehingga itu bisa dimengerti dan pesannya langsung mengena. Ini pantun ini. Pantun, baik. Sebelum pantun, memang gini, bahwa kerukunan perdamaian itu modal bagi bangsa apapun. Without peace, it is impossible for the nation or region to build ya. It almost impossible. Kan ada tuh jargonnya itu, there is no peace within the nation and region without peace among the religion communities, and there is no peace among the religious communities without the dialogue among them. Even the dialogue more radical, dialognya itu dibuka apa sih sampai tahu menau itu ya. Maka ruang dialog itu penting, dan saya kira ruang dialog ini akan terjadi kalau masing-masing kita punya concern yang sama, dan ya mari kita jaga perdamaian itu bareng-bareng karena kita butuh kedamaian untuk membangun. Let's contributing to peace together. Itu tagline saya. Nah, untuk mengakhiri saya mau baca pantun. Pantun pentingnya kita konsolidasi terkait dengan kedamaian, terkait dengan kerukunan. Apa saja untuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia for contributing to peace for the world. Nah, kira-kira begitu. Pantunnya kalau saya baca di forum itu rame, biasanya ada cakep gitu Mas. Oh ya, karena kita coba berdua ini. Siap, bisa ya? Siap. Oke. Ini tuh agak pagi agak siang ya. Siang aja deh. Siang terang burung bernyanyi. Cakep. Oke, angin sejuk menyapa bumi. Cakep. Konsolidasi kita rapatkan diri. Bersatu padu membangun negeri. Wah, luar biasa. Gitu. Bersatu padu membangun negeri, Mas. Pak Adib, terima kasih banyak Sama-sama, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Mudah-mudahan kerukunan umat beragama di Indonesia amin, terus bisa dipelihara, dirawat, dan menjadi contoh untuk warga dunia. Betul. Ya, karena kita hidup selalu berdampingan seharusnya ya, bukan perpecahan yang kita inginkan ya. Tapi perdamaian, persatuan terus kita akan pelihara sampai kapanpun ya Pak. Sampai kapanpun, betul. Sukses selalu untuk terima kasih Pak Agus, untuk Pak Adib. Ya, makasih Sehat Mas Agus. selalu. Terima kasih pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetap bersama di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.